Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 17 November 2025. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat dan dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria. Elizabeth adalah putri Raja Hungaria yang lahir pada 7 Juli tahun 1207. Sebagai seorang putri, Elizabeth lebih memilih hidup sederhana daripada hidup dalam kemewahan. Sejak kecil, Elizabeth sudah direncanakan untuk perkawinan diplomatis dengan Ludovicus ke-6 dari Thuringia, sekarang berada di wilayah negeri Jerman. Pada usianya yang ke-14 tahun, Elizabeth akhirnya menikah dengan Ludovicus. Mereka dianugerahkan 3 orang anak. Suaminya tidak pernah menghalang-halangi karya karitatif Elizabeth, baik kehidupan sosial maupun kehidupan rohaninya. Pada tahun 1225, Jerman dilanda kelaparan. Elizabeth hampir menghabiskan persediaan bahan makanan yang ada di dalam istana untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Pada suatu hari, Elizabeth hendak membagi-bagikan makanan. Ludovicus mendekatinya dan menanyakan, "Apa yang kamu sembunyikan di balik rokmu?" Dan Elizabeth membuka rok kerjanya. Maka terlihatlah bunga-bunga mawar yang indah. Padahal sebelumnya yang dibawa adalah roti yang hendak ia bagikan kepada orang-orang miskin. Sungguh sebuah mukjizat. Elizabeth wafat pada 17 November tahun 1231 di usianya yang masih belia, yakni 24 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Ketika mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya memberikan rekoleksi orang tua untuk komuni pertama bagi anak-anaknya yang berkarunia khusus atau anak ABK. Saya yakin pasti tidak mudah, pasti bergumul ketika mempunyai buah hati berkarunia khusus macam itu. Namun saya sungguh kagum dan salut ketika orang tua ini berjuang untuk mendekatkan anak-anak mereka pada Tuhan, pada iman Katolik. Maka saya berkisah tentang orang tua yang tekun dan berhasil dalam mendidik anak ABK menjadi pribadi yang mandiri. Anak ini dicari apa yang menjadi kesukaan dan kegemarannya. Dan ternyata anak ini suka sekali dengan seni melipat kertas atau origami.
Bahkan untuk Natal tahun ini di Paroki Pantai Indah Kapuk, kami hendak membuat kandang Natal dari origami karya Thomas. Wah, luar biasa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang bertanya kepada orang banyak, "Ada apa sih? Kok ramai sekali?" Dan ada yang mengatakan kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Kemudian si buta ini berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak menyuruhnya diam, namun semakin keras ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini istimewa. Pengemis ini dikisahkan dalam kisah ini adalah seorang yang buta. Namun ketika ia mendengar Yesus yang lewat dan bertanya kepada orang banyak mengatakan, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Tetapi orang buta ini mampu untuk melihat diri Yesus yang sejati sebagai anak Daud. Gelar anak Daud merupakan gelar mesianis. Yesus sebagai yang diurapi Allah. Bangsa Israel sejak dahulu menantikan datangnya seorang juru selamat dari keturunan Daud. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan orang buta ini memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Menunjuk pada imannya akan Yesus sebagai Mesias yang diurapi Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Yesus bersabda kepada si buta, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Si buta ini sungguh mengalami mukjizat dan bisa melihat. Belajar dari pengalaman iman si buta yang berjuang untuk sembuh. Semoga menjadi inspirasi bagi kita dalam hidup beriman. Iman artinya adalah percaya sepenuhnya pada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti sanggup mencelikan, menyembuhkan, dan mengaruniakan yang baik. Sudahkah kita memiliki iman macam itu? Selamat bermenung. Tuhan berkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.